Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, ini malam saya berada di rumah Gus Saif, Facebooknya Saif Rohman, dan ini ada pondok pesantren besar dari buah perjuangan dari ayahanda beliau, yakni Mbah Haji Muhammad Adnan. Dari mbahnya juga sudah generasi penerus Mbak Budarin, Mbah Budarin. Mbah Budarin. Nah, ini klan Abu Darin ini. Allahyarham. Dan malam hari ini saya liput sebagaimana jadwal biasa, karena saya sering kesini tak terhitung kadang ya nganti bengi-bengi buka rati pakai larang tahu. Sama Gus Saif ini ngopi seringkali ke destinasi yang ada di kampung-kampung di wilayah Bojonegoro. Tapi hal yang penting saya sampaikan pada kesempatan ini, Gus, mohon diceritakan jenengan yang telateni menyambangi musola masjid di seluruh Bojonegoro dengan hitungan 1 selapan itu 35 hari, itu ada 189 rutinan. Berarti sehari kalau dibagi itu hampir 5 titik atau 4 gitu. Nah itu kan pulau bukannya piye gitu loh, Gus. Monggo. Ya intinya prinsipnya hanya satu. Kami tidak pernah berpikir terhadap hasil. Kami selalu menikmati proses. Proses itu yang saya nikmati. Alhamdulillah kami masih ditakdirkan oleh Allah bisa silaturahim ke Sekar. Alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk silaturahim di Sukoharjo, di Ngrau, di Kedung Adem, Kedewa, Sekar. Jadi di 18 kecamatan di 189 titik dalam satu lapak. Nah waktu kosong tinggal 3 hari, malam Jumat pagi, malam Jumat pagi, dan Sabtu pagi. Yang lain itu sudah terisi semuanya. Ya kita bukan masalah apa-apa kalau hasilnya kita nggak pernah berpikir terhadap hasil, karena itu bukan bagian kita. Yang penting kita menikmati terhadap proses itu. Jadi enak bisa ketemu sama orang tiap hari berganti, proses itu kita nikmati. Dan ketika kita sudah menikmati proses, enjoy, maka kita tidak akan berpikir terhadap hasilnya. Nah itu kan gini Gus, tahu saya loh, ini kan dulu kan udah pernah keluar loh. Udah kok iso keluar terus jur sobo omah malah arang-arang itu terus. Dulu saya kan sama Umi kan. Dulu Memang saya gitu. Dulu saya juga keluar. Dulu ketika saya pulang tahun 90 dari Pondok Salafiyah Pasuruan, kita pulang keliling. Izin sama ayah waktu itu karena memang butuh dana untuk dinia. Saya cari donatur, berarti 91 sampai 96 saya kawin. Kemudian 97 mulai donatur, karena sudah mulai bisa mandiri, kita mulai meninggalkan itu. Kemudian dari pengalaman keliling-keliling itu, saya coba kembali untuk menelusuri dan kita sambung terus dengan masyarakat. Dan alhamdulillah mulai tahun 2007 kita mulai di satu tempat, 2008 baru 2007 selama 1 tahun itu baru 5 tempat. Kemudian 2008 baru 15 tempat, 2009 sudah 32. Terus tahun 2000 alhamdulillah sudah mencapai hampir 50. Saya berangkat haji tahun 2011 itu sudah di 63 titik. Asumsinya gini loh Gus, itu kan Masjid Langgar yang kosong itu latar belakang dengan bergerak ke sana atas analisis apa itu? Iya, satu sisi karena memang mereka adalah bagian daripada kita. Mananya pernah suatu saat yang memotivasi saya waktu itu gini, ketika saya diundang di satu daerah namanya Semonang. Pokoknya saya diminta ngaji, Gus, pokoknya kalau Gus saya nggak mau datang ke sana, besok di akhirat kami tuntut, karena bagaimanapun juga Gus saya kalau toh sekecil apapun oleh Allah dikasih satu amanat ilmu. Kalau pas
masyarakat kami nuntut ternyata tidak mau berangkat ke sana, maka besok akan dituntut di akhirat. Dan itu merupakan satu pembuka mata batin ya Allah ya. Jadi semangat untuk bagaimana berbagi, walau toh kata kanjeng Nabi beliau ani walau ayah itu ya yes sandi ini, dan kita coba untuk sama dengan masyarakat. Tapi lebih situasi seperti saat sekarang ini juga perlu pencerahan, karena kalau narasi yang dibangun dengan COVID-19 itu terlalu takutan juga bahaya untuk masyarakat, sehingga kita ngerjain Ya itu, Gus, kalau saya rasakan hal tersebut menjadi tenaga demikian terus. Gila. Ya memang alhamdulillah, jadi karena kita menikmati proses tadi jadi enak. Kalau kita misalnya saya mau berangkat ke Sekar yang kilometer dari sini sekitar 60 kilo dan jalannya luar biasa waktu dulu, sekarang Luar biasa itu kalau saya berpikir waduh tempatnya sana sini, saya nggak pernah berpikir sampai saya, yang penting saya hari ini saya ada rutinan di Sekar ya, kita berangkat menikmati perjalanan, alhamdulillah sampai sana ya pulang. Jadi tidak pernah kita berpikir belum berangkat sudah terhantui dengan jalan, itu nggak pernah. Terus kaitannya main Ya. Nah ibu sendiri waktu sebagai penyemangat yang luar biasa. Jadi ketika ibu sakit tahun 2002, setahu saya kan jenengan ya, jam berapa harus pulang gitu. Saya belum menyerah di rutinan itu. Ibu 2002 stroke, tapi waktu itu 2003 kebakaran, kemudian 2000 ibu stroke, 2002 kebakaran. Tapi ibu waktu itu sudah mulai bisa jalan sendiri, maksudnya sudah enggak waktu mandi. Kemudian tahun saya punya rutinan, ibu masih nggak butuh ke kamar mandi, masih bisa sendiri. Ya. Tahun 2009 ibu stroke, jatuh, waktu itu engsel kaki sudah putus, jadi nggak bisa, terpaksa harus ya. Waktu itu kita membagi tugas dengan adik-adik, dengan kakak. Nah, waktu suatu saat pernah yang saya itu ada satu perasaan mau berangkat ngaji itu tahun 2011 kalau nggak salah, itu mau berangkat ngaji itu gak enak loh. Akhirnya saya jagung sama ibu, yang niat saya mau ngedus ibu. Ditanya, ganti ngaji ya? Gak ada, budak loh, gak pada ngedus dengan gak, ngaji rono untuk ngaji ya, lo pengen ngedus dengan untuk suara, pengen ngaji ini aneh. Dan ngoten ibu nyuwun pokoknya subuh bagian kula itu, tapi nek sing siang bagian jalan itu pas subuh kula. Ya wes, nah dari itu mulai tahun 2010 ya, belum haji itu sampai meninggalnya beliau tahun 2014 itu saya bagian mandiin subuh. Jadi alhamdulillah kalau subuh saya nggak pernah jangan jalan tidur, karena jam 3 harus udah standby sampai itu. Ya, ini Itu semangat. Ya ini teman-teman, di tengah di pesantren besar ini ada kegiatan di dalam, beliau ini merangsek ke masyarakat dengan segala problematikanya, sehingga pernah bisa ini teman-teman saya ceritakan dalam kumpulan cerpen saya Kampungan Cinta yang berjudul Hujan Cahaya. Ini bisa ditanya Mas Ju, ini jenengan ya rembuk kesan dan selama kumpul gosep. Terima kasih. Saya itu sangat senang sekali dengan bisa mengikuti perjalanan Gosep Budi ya, yang mana dari teman-teman kami yang tadinya di jalanan yang kurang memahami tentang agama, aturan-aturannya, saya sangat berkesan sekali dengan keikhlasan antara Pak Budi sama Gosep, yang mana dalam perjalanan untuk mengisi ceramah di mana-mana itu tanpa memikirkan biaya ataupun dana yang harus dipakai berjalan ke sana kemari, sehingga saya berpikir ya, kalau yang seorang yai besar saja, yang seorang bos itu harus berjuang seperti itu, kita yang tinggal bisa ngikuti
nggak mau itu kan kita juga dengan kita ya. Jadi saya sangat salut sekali di antara Pak Yai dan Gus Yep ini juga saling mengadu keikhlasan. Ternyata Pak Yai Budi yang perjalanan jauh mengisi di mana-mana tanpa harus itu anggarannya berapa, sedangkan Gus Yep lagi masih yang di lokal Bojonegoro saja perjalanan setiap hari tidak habis waktu juga, masalah biaya juga lebih tinggi karena perjalanan nggak di tempat satu hari bisa 4 kali, 5 kali, 3 kali, bahkan itu modal sendiri. Ya alhamdulillah lek jarene wong sing rondo nyamin itu wong melok Cina iso sugih kok, melu Gusti Allah mesti luwih sugih. Itulah yang dikatakan sugih itu berarti harta itu tidak ada nilai apa-apa dibandingkan kekayaan punya saudara di mana. Kayak itu ya istilahnya kayak cinta lah. Di mana ada tempat di situ nggak mungkin kelaparan di tengah jalan. Itu ya. Mas Yu, ini teman-teman di tempatnya Mas Yu ini juga ada satu rutinan biasa. Selasa Pon. Sebagaimana orang kalau sudah sampai ke puncak cinta itu orangnya universal. Kumpulan Gus Yep ini tidak hanya ranah-ranah pejabat atau ranah apapun, pedagang atau sampai anak jalanan dan jalan. Ini Gus Yep ada hal yang penting, ini yang saya lihat, saya karena pernah dengan kasih kompor harga apalagi dengan menemukan formula untuk ekologi ini supaya seimbang, sebagaimana juga tadi berbicara tikus yang merangsek ke ladang, ini tentu ada alasan terus dengan apresiasi suasana di kampung di dusun dengan dilema yang bukan meminjam atau orang lain, jenengan sendiri. Dan profil kiai seperti ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan dalam kekinian situasi dan kondisi. Ya, karena memang saya melihat gini, Pak. Bagaimana kita menyuruh orang bersyukur kalau memang dalam sisi problematika dia tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan. Misalnya taruhlah dengan maraknya penggantian bahan bakar dari kayu bakar menuju LPG, kemudian ketika LPG naik dia berkeluh kesah, geremeng atau Jawa ini. Padahal di sekitar dia masih banyak bahan bakar yang bisa dimanfaatkan. Kenapa tidak? Nah, cara pemanfaatannya lebih efisien bagaimana? Saya cari di Google, di teman-teman, ternyata ada satu kompor untuk bahan bakar kayu yang kemudian saya beli secara pribadi, kita jual. Dan kami sama sekali tanpa berpikir masalah untung, karena memang begitu saya tunjukkan ke masyarakat, kalau Anda sudah ada seperti ini, LPG kemudian langka, kamu kok geremeng, berarti kamu salah. Berarti geremengmu orang krono pokok krono koyo, masalahnya kamu pengen enak dong. Ya, otomatis dengan alhamdulillah LPG naik, tapi kan bahan bakar masih banyak, berarti saya bisa memanfaatkan bakar. Nah, bagaimana melatih mereka untuk seperti itu? Misalnya saya buat biogas, karena ketika saya memberikan motivasi kepada masyarakat, saya tidak ingin hanya membaca kemudian tersampaikan, saya praktek dulu. Waktu itu saya hampir membuat instalasi itu hampir 27 juta itu saya buat di depan dulu itu ya, sampai terjadi sampai kemudian keluar gas. Saya buktikan betul dari sampah rumah tangga saya yang 20 kilo per hari, kemudian kita proses di biogas itu, ternyata dalam setiap 1 kilo bisa mengeluarkan biogas untuk masak 1 menit. Nah, bayangkan kalau dalam satu rumah tangga saya misalnya ada sampah 80 kilo, berarti sudah 80 menit itu bisa dimasak. Kemudian hasil daripada biogas tadi untuk masak, sedangkan kotorannya atau setelah keluar dari biogas kan bisa digunakan untuk pupuk yang luar biasa. Dan ketika itu saya lakukan, kemudian saya berikan motivasi ke masyarakat. Dan masyarakat menerima apa enggak? Yang penting saya cerita bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang sudah saya alami. Jadi saya tidak ingin menyampaikan hal-hal yang hanya diangan-angan.
kedua juga kadang-kala orang mensikapi punya satu persepsi yang terbangun yang kadang salah paham. Pernah suatu saat saya di jagung di warung itu ditanya, Gus, ngaji ini sakmono kae kok motor patet elek, padahal ngaji ini sakmono piro kuwi. Kira-kira Gus, waktu itu kalau nggak salah sudah 70 tempat ya, 70 tempat. 80 tempat waktu itu. Saya tanya, udah berapa? 80 tempat. Itu kalau satu tempat 200 piro tuh Gus? 200 kali 80 udah berapa? Ada 116 juta. Maksud motor kok elek? Saya jawab, saya nggak menjawab itu. Mohon maaf Mas, saya ngaji nggak sampai gitu, nggak sampai 200. Ya kok nggak? Cuma 200, 500 ya. Kalau 500 berarti kali 80 berapa Gus? Nah, ya itu sendiri. Kalau motor elek, ya harus ngaji motor elek. Ketika kalau saya katakan bahwa saya ngaji ini tanpa apapun itu nanti maka jadi masalah. Karena suatu saat dia saya bel, ikut saya ngaji. Mana Gus? Udah ngadem loh. Pakai mobil saya Gus, enggak, mobil saya ajak apa? Saya ajak ke sana. Terus kemudian sampai di sana kebetulan jalannya masya Allah meranu itu luar biasa. Sampai di sana dia tanya, Gus, sing go sopo ngene iki lha ya nek motor apik mosok. Iya, Eman yang kedua. Terus kemudian sampai di sana dia mau ngomong sama yang panitia maksudnya sama kiai sana. Saya kebetulan saya di masjid, dia di rumah tanya-tanya sangnya Gus itu berapa, dijawab jangankan kalau sangu, jangankan minta dikasih aja nggak mau. Baru situ dia mulai pulang dari Dongadem sampai rumah dia tuh nangis betul. Dia tuh punya persepsi salah terhadap saya itu nangis. Ya 10 sampai mohon maaf sampai saya tuh mau dikasih mobil. Gus ini pakai enggak? Ini aja saya pakai. Mananya apa? Ada persepsi itu perlu jangan sampai kita bantah tapi buktilah. Dari satu hal atau misalnya makol. Dari itu dia sekarang menjadi donatur tetap kami. Jadi setiap bulan ketika Gus dia transfer karena setiap bulan kita butuh 12 juta untuk operasional. Alhamdulillah ditanggung orang-orang seperti ini. Jadi kalau dulu saya katakan bagilah tugas seperti kamu yang dapat pahala punya sedikit yang untuk sampaikan, masyarakat dapat pahala karena ngaji. Nah, sholatnya jadi ganjaran sholat dibagi pada orang lain. Jangan semua diborong. Dan itu motivasi. Jadi intinya tetap kita hanya menikmati proses. Jadi proses menikmati dan enak. Teman-teman, ini kan unik kan? Ya aneh ya, tapi nyata. Sebagaimana yang saya alami juga. Tapi ini teman-teman, saudara-saudara, Gusep ini kan traveling seperti itu ada siasat yang unik. Kadang kan iso nggo kompor dhewe barang. Karena gini, saya tahu Gusep itu low profile. Kadang ya mancing, ya ngopi. Tadi malam sebenarnya saya lewat jaringan ngopi di kiri jalan itu. Tadi malam. Gusep kayak. Jadi wah luar biasa Mas Jun. Ceritakan Gus, pokoknya orang punya satu tindakan mengalami proses siasate lah. Ketika saya tuh kalau dalam agama ada orang katakan kiai kok campur. Lah yang mikir kiai kan kamu tuh, saya kan ngomong kiai kok. Saya tidak ingin ada cekat dalam kehidupan. Saya memandang manusia itu sama karena ajaran yang saya terima itu baik buruknya orang itu meninggal. Kalau meninggalnya bagus berarti apa selawase, elek ya elek selawase. Nah masih hidup seperti ini kan belum ada tentu baik buruknya kan. Nah, kita kumpul sama manusia ini kenapa sih? Yang penting nggak kumpul dengan amalnya kan. Termasuk yang disampaikan ini tentang kumpulnya terhadap siapa saja itu juga membuat masyarakat itu yang lebih suka di situ. Karena sekarang biasanya jadi kiai besar, jadi pejabat besar kan nggak mau kumpul sama masyarakat kecil. Nah inilah keunikan atau keikhlasan beliau-beliau ini. Termasuk kalau agar pagi itu tidak ngantuk karena masih ada urusan, itu larinya pancing. Ini pancingnya. Ini perlengkapan emak untuk mancing, untuk kejenuhan. Ini menambah termasuk alat pancing ini menambah alat kesabaran dalam berpikir. Itu contoh-contohnya seperti itu. Jadi orang nggak menilai masalah perkumpulannya dengan siapa, hartanya di mana, sampai seberapa. Tapi kenyataannya
dengan keikhlasan seperti itu menjadikan yaitu tadi yang saya katakan sugih tanpa kelihatan, itu dinyatakan gitu. Termasuk anak banyak itu termasuk Pak Yai Yosef, termasuk saya itu orang yang terkaya di antara teman-teman saya, walaupun duitnya ndak ada, neng anaknya akeh. Lah itu sapa sing iso ngalami? Nah, karena anak itu dijatah sama Allah sudah ada. Kita aja nitipkan anak ke mbahnya itu aja kita ngasih sanggup. Apalagi Allah menitipkan anak kepada kita itu otomatis Sing nanggung sing sudah ditanggung sama. Teman-teman, ini berbagi cerita. Tapi gini Gus, sebelum kita tutup karena ini siaran pendek, situasi COVID-19 ini, jadi kan juga mesti prihatin kita umat yang sedemikian dengan ketahui secara detail kalau kesahnya bahkan bisa melahirkan tetesan air mata yang memata air. Ini solusi ini kan ada ini, ada garam suwuk ini ceritanya dia ini. Iya, karena memang dulu ketika saya di pondok sering diberi jasa sama kiai, dan kebetulan ayah saya juga seorang subuh ya. Dan kebetulan saya dikasih amalan itu, saya melihat potensi masyarakat yang problematika yang luar biasa itu, sehingga kenapa saya tidak membantu mereka sesuai dengan apa yang saya miliki. Entah mantil hawa itu saling pangeran, yang penting kita berusaha sesuai dengan thariqah yang diajarkan oleh guru-guru tersebut. Kebetulan untuk tahun ini saya mencoba untuk nyuwuh garam mungkin sekitar 3 kintal, mungkin 3 kintal setengah di syuting 3 kintal setengah ini yang besok kita bagi ke seluruh jamaah, kurang lebih 8.000 kakak. Di setiap satu kakak kita kasih 1. Kalau setiap jamaah nanti nggak cukup, berarti setiap kakak kita kasih 1,5 on garam suwuk ini, yang mudah-mudahan apa yang menjadi problem Allah berikan jalan keluar. Ini hanya sekitar 1 ton Jawa ini Srono. Saya kembali takoni anak murid Pak Antar itu apa Pak Mayul aja sudah, yang penting saya diajari sama guru saya, sama ayah saya cara untuk menyuwuh ya saya lakukan, dan masalah nanti tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat persoalan-persoalan di masyarakat yang kompleks karena COVID-19 ini, hingga dari mulai tani misalnya dengan banyaknya hama, dengan dagang yang makin merosot penghasilannya, bahkan sampai urusan-urusan yang bagian ceramah pun ya. Akibatnya rokok lintir sendiri. Rokok pun ya kita mulai berusaha untuk memberikan satu pengertian. Kalau Anda sedang perokok kemudian mengeluh rokok lah mahal, kenapa nggak berhenti? Kalau pas sudah rokok ya gelintir toh. Sekarang ya alhamdulillah mulai banyak yang gelintir. Ya teman-teman, ini kalau kita ketemu memang kayak gini, asyik dan pembahasannya begitu banyak sudut pandang. Dan terima kasih ini Gus Sen, saya sowan ini kembali menegaskan tentang bagaimana umat, keadaannya, solusinya, menyemangati. Jadi kiai-kiai itu sampai ditulis penulis di Jepang, jujurnya loh, Indonesia itu orang kiai-kiai ini sehingga ruang anak-anak bangsa dimadahi dengan segala jenis madrasah pondok, majelis juga seperti tindakan besar seperti ini. Anak-anak Indonesia diparingi selamat dari arus global yang sementara ini bisa saja berujung dekadensi. Terima kasih Yosef dan syukuran, semoga sehat selalu dan berkah ini atas sawab dari Mbak Abu Garin terhadap lingkungan santri yang besar ini, dan sejarahnya begitu panjang karena saya tahu ngisi hall di Yosef ini sering dan semoga persaudaraan ini langgeng sedemikian selamasi. Terima kasih, dan jangan lupa kalau lewat jalur mana ini Gus ya? Bojonegoro Nganjuk. Bojonegoro Nganjuk. Kilometer 2,5 dari perempatan Cetak. Ya, silakan teman-teman, saudara-saudara, Binara Gus Sef ini orangnya sangat-sangat terbuka dan
all time, dan silakan pinara. Cuman ya jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena ini nanti berkelanjutan di sini siaran ini untuk memotivasi masyarakat. Inilah tangis kami ya, terhadap keadaan Mas Dio. Ya, sebagaimana tangis Gusep, tapi ojo nangis toh. Solusinya apa? Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat, Gus. Abu Dharin Najib.